Dalam konteks kasus pelecehan seksual di Unhas, teori ini menawarkan lensa yang tajam untuk memahami dinamika kekuasaan. Teori feminis bermisi untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi, dan penindasan. Bagaimana struktur patriarki beroperasi dalam ruang akademik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsil Pari Yomanda dengan NIM 174221004. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teori feminis yang akan saya kaitkan dengan kasus pelecehan seksual di Universitas Hasanuddin. Teori feminis merupakan kerangka analisis kritis yang secara fundamental bertujuan membongkar sistem penindasan dan ketidaksetaraan yang mengakar dalam masyarakat. Dalam konteks kasus pelecehan seksual di Unhas, teori ini menawarkan lensa yang tajam untuk memahami dinamika kekuasaan, gender, dan struktural yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Teori feminis bermisi untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi, dan penindasan. Hal ini terlihat jelas melalui praktik kekerasan yang dialami mahasiswi, di mana posisi struktural dosen digunakan untuk melanggengkan dominasi dan juga pelecehan. Mengacu pada periodisasi gerakan feminis, kasus ini dapat ditempatkan dalam konteks perjuangan gelombang kedua dan ketiga feminisme yang berfokus pada yang pertama, kesetaraan dan antidiskriminasi, lalu yang kedua, kritik terhadap privilege yang dialami, dan yang ketiga, penyadaran akan kompleksitas pengalaman perempuan. Perspektif interaksional dalam teori feminis memungkinkan kita memahami bahwa pengalaman mahasiswi tidak dapat direduksi sekedar pada dimensi gender. Posisi mahasiswi sebagai subjek akademik dengan ketergantungan struktural pada dosen pembimbing menghadirkan kompleksitas relasi kuasa yang tidak seimbang. Faktor-faktor seperti hierarki, akademik, kependudukan sosial, dan keterbatasan akses struktural membuat mahasiswi menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan. Teori feminis mendorong refleksivitas dalam memahami kasus ini. Pendekatan ini mempertanyakan bagaimana sih struktur kekuasaan dalam institusi akademik melanggengkan kekerasan. Lalu yang kedua, peran refleksif dalam mengungkapkan dinamika penindasan itu seperti apa. Dan yang ketiga, pentingnya memosisikan pengalaman korban sebagai pusat analisis. Respon Universitas Hasanuddin melalui Satgas PPKS yang menjatuhkan sanksi skorsing selama 18 bulan kepada dosen pelaku menunjukkan awal dari proses institusional. Namun, demonstrasi mahasiswa yang berujung pada kekerasan dan pembakaran fasilitas mencerminkan frustasi mendalam akan ketidakadilan sistemik. Teori feminis memandang kasus ini bukan sekedar pelanggaran individual, melainkan produk dari sistem yang lebih luas. Dibutuhkan informasi yang pertama melalui kelembagaan, pembentukan unit pelindungan independen, lalu yang kedua dari akademik, membangun kurikulum dan pelatihan kesadaran gender, dan yang ketiga kultural, dekonstruksi relasi kuasa patriarkis. Saya, sebagai mahasiswa politik yang mengkaji teori feminis saat ini, saya melihat kasus Unhas sebagai cermin kompleksitas perjuangan melawan kekerasan berbasis gender. Sanksi 18 bulan terasa tidak sebanding dengan trauma yang dialami korban. Institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang aman transformasi, bukan arena reproduksi kekerasan. Aksi pembakaran yang dilakukan mahasiswa, meskipun tidak dapat dibenarkan, adalah ekspresi konkret dari kemarahan atas sistem yang gagal melindungi. Ini menandakan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan yang lebih responsif dan transformatif. Kesimpulannya adalah dari kasus Unhas ini dapat membuka ruang kritis untuk memahami bagaimana struktur patriarki beroperasi dalam ruang akademik. Teori feminis tidak sekedar analisis, tetapi panggilan untuk aksi dekonstruktif yang berkelanjutan. Transformasi membutuhkan komitmen total dari individu, institusi, hingga sistem sosial yang lebih luas. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.